Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah. Nabi Lut alaihi salam berhijrah bersama pamannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, menuju ke Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut alaihi salam meminta izin kepada Nabi Ibrahim untuk pergi dan tinggal ke negeri Sadum atau Sodom. Selanjutnya, Nabi Lut alaihi salam menikah di kota itu. Kota Sodom merupakan salah satu kota di Yordania. Penduduk kota ini memiliki akhlak sangat buruk. Mereka terjangkit perilaku seks menyimpang, homoseksual. Para lelaki menyalurkan nafsu seks dengan sesama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka. Perbuatan itu merajalela di kota Sodom. Seorang pendatang tidak akan selamat dari gangguan penduduk Sodom. Apabila pendatang itu adalah seorang perempuan, maka para wanita akan mengganggunya. Apabila pendatang itu adalah seorang laki-laki tampan, para lelaki di kota Sodom akan memperebutkannya. Demikianlah penduduk kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk. Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyadarkan kaum tersebut. Nabi Lut diperintahkan menyampaikan risalahnya kepada kaumnya itu. Berkata Nabi Lut kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan tercela itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas." Mendengar seruan Nabi Lut alaihi salam tersebut, rakyat Sodom merasa terusik dan terganggu. Mereka berupaya menghentikan seruan itu. Mereka terus berpikir dan mencari jalan bagaimana agar Nabi berhenti berdakwah. Ketika sebagian kaum Lut tengah duduk berpikir, tiba-tiba datang seorang perempuan tua menghampiri mereka. "Akan kutunjukkan kepada kalian suatu cara yang dapat menghalangi seruan Lut," ujar perempuan tua itu serius. "Bagaimana caranya?" sambut mereka penuh harap. "Tidak akan kukatakan hal itu, kecuali aku mendapat sekeping perak sebagai upahnya," sahut si perempuan tua terkekeh. Salah seorang dari mereka menyerahkan sekeping perak kepada perempuan tua itu. "Kalian dapat membatalkan seruan Lut melalui istrinya," kata perempuan itu usai menerima koin perak tersebut. "Bagaimana caranya?" tanya mereka serentak. "Kalian harus bekerja sama dengan istri Nabi Lut untuk menghentikan seruannya kepada kalian." Dengan kesal, salah seorang di antara mereka berteriak, "Kami tidak ada urusan dengan istri Lut." Dengan wajah marah, perempuan tua itu kembali berkata, "Aku lebih mengerti hal itu daripada kalian. Kalau begitu, salah seorang yang lain, apa peranan istri Lut dalam hal ini? Dengar baik-baik, peran istri Lut sama seperti peranku bagi kalian sekarang ini," jawab perempuan tua itu. "Jadi, apakah kamu berharap agar istri Lut dapat menunjukkan kami siapa orang-orang yang dapat memenuhi keinginan kami, sebagaimana yang engkau lakukan kini?" tanya salah seorang dari mereka. Dengan kedua mata berbinar-binar, perempuan tua itu berlalu sambil bergumam, "Ya, ya." Bujuk rayu. Istri Nabi Lut alaihi salam sedang menyelesaikan sebagian pekerjaannya. Ketika terdengar pintu rumahnya diketuk orang, segera ia berlari membukakan pintu. Seorang perempuan tua tiba-tiba berada di hadapannya.
Dengan tergopoh-gopoh perempuan tua itu berkata, "Hai anakku, adakah seteguk air yang dapat menghilangkan dahaga yang kurasakan ini?" "Silahkan masuk," jawab Wailah istri Nabi Lut dengan ramah. "Akan kuambilkan air untukmu," ujarnya, lalu masuk ke dapur. Perempuan tua itu duduk menunggu. Tidak lama, Wailah kembali dengan membawa gelas yang penuh berisi air. Dengan lahap, perempuan tua itu meneguk habis air tersebut. "Kami hidup bersama suamiku, Lut namanya, dan 2 anak perempuanku," jawab Wailah ketika perempuan tua itu tanya tentang dirinya. Mata perempuan itu menelisik sekeliling rumah yang kecil itu. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan-akan prihatin akan apa yang dilihatnya. Dengan wajah yang memperlihatkan kesedihan, perempuan tua itu berkata, "Aduhai, apakah kesengsaraan menimpamu anakku? Aku tidak sengsara, bahkan rumah ini cukup bagi kami, dan aku mempunyai suami yang memberiku makan dan minum bersama kedua putriku," jawab Wailah. Perempuan tua itu lebih mendekat kepada istri Nabi Lut sambil berkata, "Dapatkah ruangan seperti ini disebut rumah? Dapatkah yang engkau teguk dan engkau rasakan ini disebut makanan atau minuman?" Wailah tertegun mendengar ucapan perempuan tua itu. Dengan penuh keheranan ia kemudian bertanya, "Kalau begitu, apa yang selama ini kumakan dan kuminum?" Cepat-cepat perempuan tua itu berkata, "Panggillah aku dengan sebutan ibu. Bukankah kedudukanku seperti ibu saudaramu?" Kemudian ia berbicara lagi, "Sesungguhnya semua ini adalah kemiskinan dan kesengsaraan hidup yang membawa kemalangan bagimu, hai anakku. Mengapa kamu tidak masuk ke rumah orang-orang kaya di antara kamu? Tidakkah kamu melihat kehidupan mereka yang penuh kemegahan, kesenangan, dan kenikmatan? Kamu berparas cantik, hai anakku. Tidak layak kamu membiarkan kecantikanmu itu dalam kemiskinan hina begini. Tidakkah kamu sadari bahwa kamu tidak mempunyai anak laki-laki yang dapat bekerja untuk memberimu makan kelak apabila suamimu meninggal dunia?" Tutur perempuan itu. Wailah mendengar dengan seksama semua ucapan perempuan tua itu. Ya, ucapan itu telah membuatnya terlena. Sesekali ia perhatikan perempuan tua yang semakin mengeraskan suaranya dengan penuh nada kesedihan dan kedukaan. Dalam lamunannya itu, tiba-tiba Wailah merasakan pelukan perempuan tua itu di bahunya. Wailah memandang perempuan tua itu sembari berusaha meneliti kalimat-kalimat yang baru didengarnya. Tetapi si perempuan tua itu tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Ia terus saja berbicara, "Hai anakku, apakah yang dikerjakan suamimu? Bagaimana hubungannya dengan penduduk negeri Sodom dan kampung-kampung kecil di sekelilingnya? Sesungguhnya orang-orang di sini menginginkan sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka, sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan sesuatu yang dicarinya itu dapat menjadi sumber penghasilan dan kekayaan bagi yang mau membantu mereka. Lihatlah, lihatlah hai anakku, kepingan-kepingan emas dan perak ini," ujarnya. Kemudian sembari menunjukkan koin emas dan perak kepada Wailah, "Sesungguhnya emas dan perak bagiku adalah barang yang mudah kuperoleh," lanjutnya. Belum lagi Wailah bertanya, perempuan tua itu menjelaskan, "Aku menunjukkan kepada kaumku beberapa lelaki berwajah cantik yang datang dari kota. Sedangkan kamu, di rumahmu sering datang beberapa pemuda dan remaja lelaki kepada suamimu. Ya, suamimu yang seruannya diperolok-olok oleh kaum kita," ujarnya lagi. Perempuan tua itu lalu menawari pekerjaan itu kepada Wailah. "Pekerjaan semacam ini sebenarnya tidak memberatkan kamu. Serulah salah seorang putrimu menemui sekelompok kaum kita dan memberitahu mereka
akan adanya lelaki tampan di rumahmu. Dengan demikian, engkau akan memperoleh emas atau perak sebagai hadiahnya setiap kali engkau kerjakan itu. Dengan itu, engkau bersama putri-putrimu dapat merasakan kenikmatan sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Perempuan tua itu lalu meletakkan 2 keping perak di tangan Wailah sembari berpamitan. Istri Nabi Lut duduk sembari merenungkan peristiwa yang baru saja terjadi itu. Ia seperti bingung sehingga berputar-putar di sekitar rumahnya. Suara perempuan tua itu masih terngiang-ngiang di telinganya, sementara di tangannya terselip 2 keping perak. Wailah dibayangi keraguan, apakah sebaiknya ia terima saja saran perempuan tua itu. Tetapi apa yang akan dikatakan orang nanti tentang dirinya jika hal itu ia lakukan? Bahwa istri seorang yang mengaku sebagai Rasul Allah dan menyerukan kebajikan ternyata menolong kaumnya dalam melakukan kebatilan. Tiba-tiba datang suara yang membisikkan ke telinganya. Perempuan tua itu telah menasehatimu. Ia tidak mengharapkan sesuatu kecuali kebaikan dan kebahagiaan bagimu. Kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh kaummu. Dan lagi pekerjaan yang disarankan perempuan tua itu sangat mudah. Kamu hanya memberitahu mereka tentang kedatangan tamu-tamu suamimu itu. Tiba-tiba, tanpa ragu-ragu, Wailah berkata, "Baiklah, ku terima." Nabi Lut alaihi salam tanpa bosan menyerukan kebenaran ilahi, sesuai dengan perintah Allah kepadanya. Hasilnya adalah perlawanan penduduk Sodom. Ini yang membuat Nabi Lut alaihi salam sedih. Betapa kaumnya tidak mau menerima kebenaran dan tidak menghendaki diri mereka bersih dari perangai yang hina itu. Hari demi hari berlalu. Setiap istri Nabi Lut melihat beberapa lelaki datang ke rumahnya, ia segera memberitahu kaumnya tentang hal itu. Dan setiap kali berita yang dibawanya sampai kepada kaumnya, si perempuan tua datang kepadanya dengan membawa sepotong perak seraya berkata, "Jika engkau selalu menolong kami, niscaya engkau akan dapatkan terus sekeping perak, sementara suamimu tidak dapat menyeru kepadanya." Sementara itu, seruan Nabi Lut kepada kaumnya tidak menambah apa-apa kecuali perlawanan dan kesombongan. Mereka tetap selalu berpaling dari ajakan suci itu. Bahkan mereka terus-menerus melakukan perbuatan keji. Tatkala Nabi Lut alaihi salam memperingatkan akan datangnya siksa Allah atas mereka apabila mereka tidak mau berhenti dari kesesatannya. Mereka malah menentang Nabi Lut dengan berkata, "Datangkanlah kepada kami azab dari Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka Nabi Lut alaihi salam pun memohon kepada Allah agar Allah menolongnya dari kaumnya. Nabi Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Allah Ta'ala memperkenankan doa Nabi Lut alaihi salam dan mengutus malaikat Jibril untuk membinasakan mereka. Malaikat Jibril datang ke negeri Sodom dengan menyerupai 2 orang lelaki yang tampan. Dia Lut merasa susah dan sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan ia berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit." Quran Surat Hud ayat 77. Nabi Lut alaihi salam cemas memikirkan apa yang bakal diperbuat kaumnya jika mereka mengetahui kedatangan tamu lelaki yang berwajah tampan di rumahnya. Bagaimana ia dapat mempertahankan dan memelihara mereka dari kemungkaran kaumnya? Bukankah tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka kecuali dia sendiri dan kedua putrinya? Sebaliknya, kedatangan kedua tamu Nabi Lut itu merupakan kesempatan bagi istrinya untuk menambah kepingan-kepingan perak yang biasa ia peroleh dari si wanita tua. Sekarang, ia harus mengutus seseorang kepada kaumnya untuk memberitahu mereka.
Tetapi kedua putrinya sedang sibuk menyiapkan hidangan bagi kedua tamu ayahnya atas perintah Nabi Lut. Segera ia mendekati perempuan tua itu dan memberitahu tentang dua lelaki tampan yang datang kepadanya. Perempuan tua itu kemudian menyuruh ia cepat pulang. Sementara sekelompok lelaki menghampiri seraya bertanya, "Apakah yang terjadi? Apakah ada berita baru?" Wajah si perempuan tua menampakkan senyum tipuan sambil berkata, "Kali ini tidak kurang dari 4 potong emas harus kuterima." Dengan bersemangat kaumnya bertanya, "Apakah yang terjadi? Apakah ada yang istimewa?" Perempuan tua itu berkata kepada mereka, "Kalian akan memperoleh apa yang kalian kehendaki, yaitu 2 orang lelaki tampan." Dengan nafsu mereka bertanya, "Di mana mereka? Di mana lelaki tampan itu? Berikan harta kepadaku terlebih dahulu, barulah ku beritahu kalian," katanya. Sebagian dari mereka menyahut, "Wahai wanita tua, engkau yang tampak tidak pernah kenyang." Dan sebagian yang lain berkata, "Inilah harta untukmu, tetapi cepat katakan, di mana lelaki tampan itu?" Setelah tangannya menggenggam emas, berkatalah perempuan tua itu kepada mereka, "Mereka ada di rumah Lut." Hampir-hampir kaumnya tidak mendengar ucapan perempuan tua itu dengan jelas. Tetapi sesaat kemudian mereka berlomba-lomba untuk segera datang ke rumah Nabi Lut. Sesampainya mereka di sana, didapati pintu rumah Nabi Lut tertutup. Segeralah mereka mengetuk keras sambil berteriak, "Bukakan, Lut, bukalah pintumu. Kalau tidak, kami terpaksa akan mendobrak." Istri Nabi Lut mencoba menemui suaminya yang ternyata telah meninggalkan kedua tamunya di dalam kamar. Sementara ia sendiri mendekati pintu rumahnya yang tertutup dan memisahkan dia dengan sekumpulan kaumnya. Istri Nabi Lut mengintai dari balik tirai. Hatinya melonjak kegirangan. Sebentar lagi ia bakal memperoleh sepotong perak dari si perempuan tua, sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung selama ini. Bahkan di samping itu, tanpa diketahuinya, ia mungkin bakal memperoleh pula sepotong emas sebagai bonus. Teriakan kaum Lut bertambah keras dan garang. Mereka tidak sabar ingin mendobrak pintu agar dapat masuk dan menemui tamu-tamu Nabi Lut. Nabi Lut berdiri terpaku, hanya pintu yang memisahkannya dari kaum durjana itu. Sesaat kemudian Nabi Lut berkata kepada mereka demi menenangkan keadaan, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertawakallah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kamu seorang yang dapat membedakan baik dan buruk?" Nabi Lut kemudian kembali menegaskan permohonannya kepada kaumnya itu. Sedangkan istrinya mengintip tidak jauh dari situ. Nabi Lut kemudian berpikir apakah yang akan ia lakukan jika kaumnya mendobrak pintu rumahnya dan masuk untuk melampiaskan nafsu setannya kepada 2 orang tamunya. Ia pun berdiri kebingungan. Tiba-tiba tamu Nabi Lut berkata kepadanya, "Sekali-kali mereka tidak dapat mengganggu engkau." Berkata utusan-utusan Allah itu kepada Nabi Lut, "Bukakan pintu dan tinggalkan kami bersama mereka." Maka Nabi Lut pun membuka pintu rumahnya. Istri Nabi Lut merasa cemas tatkala melihat serombongan kaumnya menyerbu masuk dengan penuh kegilaan dan segera menuju ke arah tamu-tamu Nabi Lut. Ketika itulah malaikat Jibril mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang durjana itu. Akhirnya mata mereka tanpa kecuali buta seketika. Dengan berteriak kesakitan, mereka semua menghendap-hendap dan bingung kemana mereka harus berjalan. Bertanyalah Nabi Lut kepada malaikat Jibril, "Apakah kaumku akan dibinasakan saat ini juga?" Malaikat Jibril memberitahu bahwa azab akan ditimpakan kepada kaum Nabi Lut pada waktu subuh nanti. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Lut agar pergi dengan membawa keluarganya.
pada akhir malam nanti. Semua keluarga Nabi Lut pada malam itu pergi bersamanya keluar kota, kecuali Wailah. Istrinya itu bukan lagi termasuk keluarganya yang beriman kepada risalah Allah yang dibawanya. Sebaliknya, istri Nabi Lut justru telah membantu orang-orang yang berbuat kerusakan, dan ia harus menerima akibatnya. Maka turunlah azab atas dirinya bersama semua kaum Nabi Lut yang ingkar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Maka tatkala datang azab kami balikan kota itu, dan kami turunkan di atasnya hujan batu, seperti tanah liat dibakar bertubi-tubi, diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Maha benar Allah lagi Maha Agung. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat baik bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.